Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan opini saya berkaitan dengan isu yang viral ramai. Salah satunya hal tentang wacana atau opini pemaksulan Gibran. Demikian juga tentang kinerja ayahnya Jokowi pada saat menjadi presiden dan sepak terjangnya beberapa bulan belakangan ini. Jadi sebelum saya menyampaikan opini saya berkaitan dengan hal itu, saya mohon para penonton untuk menyimak video berikut sebentar. Silakan. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja, dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang dirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu. Mengasih sambutan, membaca, salah. Memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Ya. intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara sak gede ini gitu kan, kita kan meragukan. Presiden Republik Indonesia yang katanya adalah mewakili anak muda dan yang katanya juga adalah pilihan masyarakat Indonesia. Kami sampaikan dengan tegas, beliau bukan mewakili anak muda dan pilihan masyarakat. Beliau adalah hasil daripada hukum yang cacat di negara Republik ini, dan beliau adalah pilihan dari orang tuanya untuk mewariskan kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Bila beliau dilengsarkan dari jabatan, maka negara bahkan masyarakat tidak merasa dirugikan atau tidak merasa penting. Pemirsa, sejumlah advokat mendatangi kantor KPK untuk melaporkan Presiden Joko Widodo beserta anaknya Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep serta Ketua MK Anwar Usman. Mereka dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme terkait proses perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta. Koordinator TPDI Erik S. Paat mengungkapkan bahwa kedatangan timnya untuk melaporkan Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya Gibran serta Kaisang. Selain itu, Erik mengatakan juga akan melaporkan Ketua MK Anwar Usman. Laporan tersebut terkait dengan putusan MK yang memberikan jalan untuk Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 hingga akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, ada titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak.
Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain. Demikian beberapa pihak, salah satunya para purnawirawan jenderal yang dimotori oleh mantan wakil presiden, yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno bersama beberapa purnawirawan lainnya berkeinginan atau menyampaikan petisi. Kalau tidak salah ada 8 petisi. Salah satu petisinya itu adalah memohon agar elit di Jakarta yang berkompeten atau punya kewenangan, dalam hal ini Presiden Prabowo, termasuk juga lembaga-lembaga yang punya kewenangan seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, harapan dari para purnawirawan itu untuk memaksulkan Gibran. Nah, itu salah satu isi petisi dari Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ya. Nah, lalu apa opini saya? Ya, jadi opini saya secara pribadi tentunya berbasis apa yang saya tahu, apa yang saya pahami tentang pemerintahan, tentang public policy, tentang SDM sektor publik tentunya. Ya. Nah, berkaitan dengan Gibran terlebih dahulu. Ya, jadi memang kalau kita berbicara konstitusi, ini mungkin kita gunakan pendekatan Rosenblum. Ya, ada pendekatan kebijakan publik menurut Rosenblum itu ada 4 aspek. Ya, sebenarnya 3 aspek, saya tambahkan 1 aspek kultur ya atau budaya. Jadi aspek pertama itu aspek politik, kemudian aspek hukum, kemudian aspek manajemen dan aspek kultur atau budaya. Keberadaan tentang digoyangnya posisi Gibran ini. Pertama secara politik terlebih dahulu. Jadi kalau menggunakan pendekatan politik itu sudah selesai. Jadi kita harus netral. Jadi proses politik dalam konteks struktur politik, kemudian di sana ada aturan politik praktis, bahasanya Pilpres sudah selesai, semua persyaratan secara yuridis sudah dilakukan. Jadi secara pendekatan politik, eksistensi atau keberadaan Gibran sebagai wakil presiden bisa dikatakan sah. Ya, itu opini saya secara pribadi. Nah, kemudian yang kedua, aspek hukum. Nah, jadi kita melihat aspek hukum yang digunakan. Ya, sebelum nanti saya akan mencoba untuk membedahnya lebih dalam lagi. Nah, persyaratan Gibran masuk menjadi cawapres itu berdasarkan putusan MK. Jadi sah, ya, sah. Kemudian aspek manajemen, tentunya tentang manajemen kepemiluan, ya, proses dia naik Gibran. Saya rasa tidak ada persoalan juga. Nah, yang menjadi persoalan mungkin dari aspek budaya atau kultur, ya. Dan ini tidak bisa juga dijadikan sebagai pembenar karena ada alasan-alasan lain yang mungkin perlu kita kaji bersama. Contohnya misalnya konkretnya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ketika masa pemerintahan Majapahit, ya, setelah Jaya Negara atau Kalagemet, ya, itu justru usia Hayam Wuruk bisa dikatakan sangat muda, ya, sangat muda. Tetapi mungkin kondisi latar sosial settingnya berbeda, terutama ring 1 Hayam Wuruk pada masa itu tentunya ada yang namanya Purohita. Itu memang para ksatria pandita di sana, ya, termasuk salah duanya lah. Ada Gajah Mada, kemudian yang lebih senior dari Gajah Mada itu adalah Arya Damar atau Dharma Wangsa, yang notabene juga pamannya Hayam Wuruk. Ya. Nah, itu kalau kita berbicara referensi sejarah. Nah, lalu apa yang menjadi hal yang dipersoalkan oleh para purnawirawan? Nah, itu di luar konteks pendekatan Rosenblum ini. Jadi ada pendekatan politik, pendekatan hukum, pendekatan manajemen, dan pendekatan budaya atau kultur. Nah, dia
alasan dari para purnawirawan itu adalah alasan normatif atau hukum sebelum hukum terakhir digunakan untuk Pilpres itu. Jadi sebelum munculnya putusan MK yang notabene waktu itu yang menjadi ketua MK adalah pamannya Gibran. Nah, itu kita harus fair itu. Kemudian yang kedua yang dipersoalkan oleh para purnawirawan ini adalah hal personality. Ya. Personality atau kompetensinya Gibran sendiri. Nah, jadi kalau dari ulasan saya tadi, kalau menggunakan pendekatan Rosenblum, tidak ada ruang. Masih ada ruang sedikit di ruang budaya atau kultur. Itu juga harus dikomparasi dengan kondisi kekinian di Nusantara ini. Nah, ruang berikutnya adalah ruang hukum dalam tanda kutip. Ya, ruang hukum dalam tanda kutip. Di mana para senior-senior kita ini yang harus kita hormati juga pandangan-pandangannya, pendapatnya. Memang pada yang digunakan dasar Gibran maju itu putusan MK terakhir yang notabene pada waktu itu pamannya Paman Usman lah katakanlah menjadi ketua MK, sehingga ada perubahan batas usia pencalonan sehingga Gibran bisa maju. Nah, persoalannya kalau kita menggunakan pendekatan hukum, apa alat bukti minimal ada 2 yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa itu request dari Gibran atau keluarganya atau Jokowi dan lain sebagainya. Ini persoalannya. Karena kita harus berbicara alat bukti. Nah, itu hal yang pertama. Jadi seandainya misalnya memang benar diduga, katakanlah memang benar ada permainan di sana, ada request. Kemudian Paman Usman meloloskan itu. Nah, ini tentunya harus dibuktikan. Tidak hanya cuap-cuap di pentas publik, di sosial media, tetapi harus berproses secara hukum, karena kita negara hukum. Nah, ruang-ruang itu yang harus digunakan tidak hanya oleh para purnawirawan ini, menyampaikan petisinya tadi. Nah, tentunya lembaga yang berkompeten untuk menindaklanjuti ini tentunya ya DPR RI, MPR RI, kemudian mungkin juga bisa diajukan lagi ke MK. Itu jalur hukum. Nah, jalur hukum ini tentunya harus harus bergandengan dengan jalur politik. Kalau memang ada niatan ke arah itu, ya. Itu yang pertama. Jadi pandangan saya tadi ruangnya kecil di sana, ya. Karena memang kemungkinan besar sudah disetting sedemikian rupa sehingga celahnya itu sulit gitu, ditemukan celah-celah kekurangannya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan personality atau kompetensi Gibran sebagai wakil presiden. Nah, ini kacamata para purnawirawan yang menyampaikan petisi itu ya harus kita kaji bersama juga. Belum tentu semuanya itu benar, tetapi juga belum tentu semuanya salah. Nah, kalau saya pribadi ditanya tentang kompetensi Gibran, nah kebetulan saya berprofesi sebagai pengajar. Ya, pengajar sudah 13 tahun lebih dan saya pernah di birokrasi 10 tahun lebih, ya. Nah, jadi pengalaman saya ini akan saya gunakan untuk menilai kompetensi Gibran. Nah, kalau berbicara kompetensi personality, itu ada seperti konsepnya Buhler, salah satu psikolog pendidikan, ya, teori Buhler namanya. Ada SQ, spiritual question, kemudian ada IQ, kemudian ada EQ, emosional, kemudian ada PQ itu fisik, ya, fisik. Kemudian ada kemampuan sosiokultural atau SOQ, ya, sosiokulturalnya, kemudian kemampuan prakteknya, ya. Nah, 6. Jadi tidak kurang ada 6 kompetensi yang bisa kita dekatkan kepada Gibran. Yang pertama misalnya SQ. Apakah SQ-nya Gibran itu bagus? Ya. Nah, kita bisa lihat dari
cara bicaranya dia, kemudian perilakunya dia, kemudian sikap-sikap dia. Karena SQ itu tidak hanya urusannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sikap, perilaku, etika, keseharian itu bisa digunakan melihat bagaimana SQ seseorang termasuk Gibran. Nah, kemudian bagaimana IQ-nya? IQ-nya Gibran. Ya, IQ itu salah satu tolok ukurnya itu adalah grade pernah dia sekolah. Apakah ijazahnya SD, apakah ijazahnya dia pernah sekolah SMP, apakah dia pernah sekolah SMA. Nah, kebetulan aturan di Indonesia persyaratan presiden dan wakil presiden masih menggunakan syarat SMA. Ya. Kemudian EQ-nya ini, kalau EQ itu sebenarnya yang paling pas, salah satu pendekatannya tentunya tes psikologi, ya, tes bakat minat, ya. Itu makanya hal yang membedakan di era reformasi ini dengan era-era sebelumnya, terutama catatan kritis untuk kita semua. Pada masa Orde Baru dulu, untuk menjadi pejabat tertentu itu ada namanya litsus, itu tes. Cuman orang mengarahkan itu dianggap tes bebas dari organisasi terlarang, ya. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu, ya. Dan salah satu hal yang perlu kita jadikan rujukan atau pembelajaran ya tes litsus yang dilakukan oleh Orde Baru itu. Karena ditengarai beberapa dekade terakhir sejak reformasi ini, kita mempertanyakan kompetensi para pejabat publik itu. Makanya ramai sekali salah satu pendapat dari Sujiwo Tejo itu yang mengatakan bahwa manusia itu ada klasternya, ada struktur kesadarannya. Ada yang struktur kesadarannya Brahmana, ada yang Ksatria, ada yang Wesya, ada yang Sudra. Kemudian kalau era Majapahit ada lagi tingkatan 3 di bawahnya, yaitu ada Candala, ada Mlecha, ada Tuja atau Tuca. Ya. Itu yang dikatakan salah satunya yang dikutip oleh Sujiwo Tejo itu. Jadi yang berbahaya berkaitan dengan kepemimpinan, leadership, apabila yang memegang kendali itu orang yang di luar status atau kesadaran sosialnya itu tidak ksatria dan tidak brahmana. Ya. Apalagi Mlecha, apalagi Candala, apalagi Tuja, bahaya. Nah, ini persoalannya, makanya tes psikologi itu penting, tidak hanya untuk murid atau mahasiswa, tetapi untuk calon-calon pejabat publik seharusnya ada tes kompetensi seperti itu, termasuk para politisi. Nah, jadi kembali lagi ke persoalan Gibran tadi. Nah, yang EQ-nya Gibran ini ya perlu kita tidak bisa kita langsung menyimpulkan karena kita tidak punya hasil tes tentang tes psikologinya Gibran. Kemudian berkaitan dengan fisiknya. Jadi kalau berbicara fisik ya sehat, pasti Gibran sehat. Kemudian sosiokulturalnya seperti apa? Ya. Kemudian kemampuan prakteknya seperti apa. Nah, kalau kita summary apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 6 komponen dasar digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap kompetensi seseorang. Mohon maaf, secara pribadi saya menyimpulkan Gibran belum punya kompetensi untuk menjadi wakil presiden. Bahkan menjadi wali kota Solo pun belum punya kompetensi. Bahkan seandainya dia satu dusun dengan saya, satu desa dengan saya di Bali, untuk menjadikan dia semacam klien tempek, ya, klien tempek itu di bawah kepala dusun, di bawah kepala lingkungan. Saya tidak berani menggunakan Gibran. Karena kita bisa lihat di sosial media atau di media mainstream, siapa Gibran, bagaimana perilakunya Gibran, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia cara berinteraksi. Jadi sebagai pendidik, saya menyimpulkan, mohon maaf Pak Gibran, bahwa Gibran sama sekali tidak ada kompetensi untuk menjadi pejabat publik. Untuk saat ini.
Jadi belum punya kompetensi untuk pejabat publik. Bahkan Anda bisa lihat di media sosial atau media mainstream ketika dia jadi wali kota, ruang kerjanya dipenuhi oleh mainan anak-anak. Kemudian di acara Najwa Shihab pernah ditanyakan, atau di acaranya RCTI itu, mungkin saya lupa, sebelum dia jadi pejabat, ditanya tentang hobi dia membaca, tidak punya hobi membaca. Jadi kalau mau jadi pejabat publik, syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama itu adalah kompetensi tadi itu, SQ, IQ, EQ, PQ, SOQ, dan PTQ. Ya. Jadi tidak kompeten. Mohon maaf. Belum, untuk hari ini belum. Tidak tahu kalau 10 tahun yang 5-10 tahun yang ke depan. Tidak tahu, karena kan bisa saja dia belajar. Bahkan Anda mungkin sudah pernah menonton bagaimana pengakuan dari salah satu peneliti LIPI yang di bidang sosial politik. Dia mengutip pernyataan kawannya yang mengkursus Gibran untuk latihan pidato, gagal juga. Nah itu sebenarnya sehingga wajar. Meskipun tadi saya katakan kalau menggunakan pendekatan Rosenblum, sulit sekali untuk menyentuh posisi Gibran. Apalagi mendongkel. Karena apa? Karena desain hukumnya sudah diatur sedemikian rupa. Desain politiknya sudah diatur sedemikian rupa. Desain manajemennya sudah diatur sedemikian rupa. Nah ini semua tergantung rakyat Indonesia ya ke depan. Dan kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan Gibran, tidak bisa menyalahkan Jokowi, yang saya nilai kinerjanya sangat buruk 10 tahun. Mereka berdua tidak keliru, mereka berdua tidak salah. Karena saya punya dugaan, ada kekuatan besar yang berada di belakang mereka. Ini bukan semata-mata salah satu partai tertentu di Indonesia, tidak. Ada kekuatan yang lebih besar yang saya duga. Dan tipe-tipe seperti inilah yang diharapkan untuk menjadi pejabat publik di negeri ini. Kenapa? Agar mudah diatur. Kenapa? Agar mudah dikendalikan. Jadi tidak mungkin akan muncul pemimpin-pemimpin yang jiwa nurani kompetensinya itu memang benar-benar seorang ksatria. Dan ini sudah terkoneksi dengan sistem pendidikan di negeri ini yang sudah dihancurkan sedemikian rupa. Sehingga Anda bisa lihat, tidak ada ruang apapun di dalam kehidupan di negeri ini yang tidak menggunakan suap, sogok, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak ada ruang bagi orang-orang yang baik, berani, dan benar, apalagi orang-orang yang memikirkan negara, apalagi orang-orang yang memikirkan manusia Nusantara, diberikan ruang untuk menjadi pejabat. Tidak mungkin. Kecuali memang muncul kesadaran kolektif bersama untuk menyudahi ini. Itu mungkin kesimpulan dari ramainya rumor pendongkelan Gibran dan berkaitan dengan kinerja Jokowi yang secara umum banyak pihak yang sudah menilai sangat buruk. Implikasinya bagaimana kehidupan kita saat ini beberapa hari terakhir ini. Demikian, selamat pagi, terima kasih.